Firman Tuhan bertindak seperti api dalam kehidupan kita, membersihkan kita dari dosa, kebohongan, dan ketidakbenaran. Kebenaran firman Tuhan memiliki kekuatan untuk mengungkapkan dosa kita dan memurnikan hati kita, membakar segala hal yang tidak berkenan di hadapannya. Sebagai orang percaya, kita harus membuka hati kita untuk dimurnikan oleh firman Tuhan. Meskipun firman itu kadang terasa menyakitkan ketika mengungkapkan dosa-dosa kita, kita harus berhati-hati terhadap ajaran atau pemikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Semua yang palsu dan menyesatkan akan dihancurkan oleh kebenarannya. Firman Tuhan itu dapat mengubah kita jika kita bersedia menerima dan mendengarkannya. Kita harus meminta Tuhan untuk menggunakan firman-Nya seperti palu yang menghancurkan kekerasan hati kita, sehingga kita dapat taat dan hidup dalam kebenaran. Segala hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya akan dihancurkan oleh kuasa firman itu sendiri. Demikian pula firman Allah bagi sebagian orang menjadi bau kehidupan yang menghidupkan, bagi orang lain adalah bau kematian yang mematikan. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita berjumpa lagi dalam acara Terang Warta Rohani yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Hari ini kita akan belajar tentang firman Allah, palu dan api. Yeremia 23 ayat 29. Bukankah firmanku seperti api, demikianlah firman Tuhan, dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu? Mari kita berfokus pada makna dalam ungkapan firman Tuhan sebagai api dan palu yang menghancurkan bukit batu. Dalam teks firman Tuhan kita melihat bagaimana Allah melalui Nabi Yeremia memperingatkan nabi-nabi palsu yang menyampaikan nubuat dan ajaran yang menyesatkan umat Israel. Yeremia 23 ayat 29, khususnya pasal 23 dari kitab Yeremia adalah teguran keras kepada para nabi palsu yang telah menipu umat dengan perkataan mereka sendiri, yang tidak berasal dari Allah. Nabi-nabi palsu ini memberikan pesan yang menyenangkan hati, tetapi jauh dari kebenaran. Mereka mengatakan apa yang ingin didengar oleh orang banyak, dan bukan apa yang sesungguhnya merupakan firman Tuhan. Dalam ayat ini, Allah menyatakan kekuatan firman-Nya yang berlawanan dengan perkataan nabi-nabi palsu tersebut. Firman Tuhan seperti api adalah pemurnian dan penghakiman ketika Tuhan mengatakan bahwa firman-Nya seperti api. Ada beberapa aspek yang bisa kita pahami. Api adalah memurnikan. Dalam Alkitab, api sering digunakan sebagai simbol pemurnian. Misalnya emas, dimurnikan dengan dibakar dalam api untuk menghilangkan kotorannya. 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api. Firman Tuhan bertindak seperti api dalam kehidupan kita, membersihkan kita dari dosa, kebohongan, dan ketidakbenaran. Kebenaran firman Tuhan memiliki kekuatan untuk mengungkapkan dosa kita dan memurnikan hati kita, membakar segala hal yang tidak berkenan di hadapannya. Apa yang dapat kita terapkan? Sebagai orang percaya, kita harus membuka hati kita untuk dimurnikan oleh firman Tuhan. Meskipun firman itu kadang terasa menyakitkan ketika mengungkapkan dosa-dosa kita, tetapi pemurnian itu penting untuk membuat kita hidup sesuai kehendak Allah.
Api yang menghancurkan di sisi yang lain adalah melambangkan penghakiman. Dalam konteks nabi-nabi palsu, firman Tuhan seperti api yang akan menghancurkan kebohongan dan ajaran sesat mereka. Firman Allah tidak dapat dihalangi atau disangkal. Itu akan menghanguskan segala sesuatu yang berlawanan dengan kebenarannya. Firman Tuhan itu bisa kita terapkan di dalam diri kita masing-masing, sebab firman Tuhan menyatakan kebenaran dan menghakimi ketidakbenaran kita. Kita harus berhati-hati terhadap ajaran atau pemikiran yang bertentangan dengan firman Tuhan. Semua yang palsu dan menyesatkan akan dihancurkan oleh kebenarannya. Firman Tuhan seperti palu godam, menghancurkan hati yang keras. Saudara, palu godam adalah alat yang digunakan untuk menghancurkan benda yang keras seperti batu. Dan firman Tuhan itu diibaratkan seperti palu yang menghancurkan batu, yang melambangkan menghancurkan hati yang keras. Hati manusia sering digambarkan dengan keras dan tidak peka terhadap kebenaran Tuhan. Sakaria 7 ayat 12, mereka membuat hati mereka seperti batu amril, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Firman Tuhan itu seperti palu yang mampu menghancurkan hati yang keras, membuatnya lunak, dan menyingkirkan ketegaran dan kekerasan hati mereka. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk membawa pertobatan dan perubahan radikal dalam hidup seseorang, serta siap menerima kehendak Tuhan. Yehezkiel 36 ayat 26 berbicara tentang bagaimana hati yang baru yang Tuhan berikan. Mari kita menerapkan bagian firman Tuhan ini. Bagi kita mungkin yang memiliki hati yang keras terhadap panggilan Tuhan, firman Tuhan itu dapat mengubah kita jika kita bersedia menerima dan mendengarkannya. Kita harus meminta Tuhan untuk menggunakan firman-Nya seperti palu yang menghancurkan kekerasan hati kita, sehingga kita dapat taat dan hidup dalam kebenaran. Firman Tuhan itu juga menghancurkan benteng-benteng dosa. Palu itu Tuhan pakai untuk menghancurkan kerasnya dosa yang ada di dalam pikiran dan hidup kita. Segala hal yang tidak sesuai dengan kebenaran firman-Nya akan dihancurkan oleh kuasa firman itu sendiri. Saudara, banyak kali dalam hidup kita ada benteng-benteng atau halangan yang kita ciptakan sendiri melalui kebiasaan kita atau pemikiran kita yang salah. Firman Tuhan mampu menghancurkan semuanya itu. Dan kita harus mengizinkan Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita melalui firman-Nya. Bagi kehidupan kita sebagai orang percaya, ada beberapa hal yang bisa kita terapkan dari Yeremia 23 ayat 29. Api itu dapat mengeraskan tanah liat, tetapi melelehkan lilin. Api menghabiskan sanga, tetapi memurnikan emas. Demikian pula firman Allah bagi sebagian orang menjadi bau kehidupan yang menghidupkan. Bagi orang lain adalah bau kematian yang mematikan. Firman Allah juga dibandingkan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Hati manusia yang tidak merendah adalah seperti batu. Jika hatinya tidak bisa meleleh oleh firman Allah sebagai api, ia akan diremukkan olehnya sebagai palu. Firman Tuhan adalah kebenaran yang tidak terbendung. Seperti api yang membakar dan palu yang menghancurkan, firman Tuhan tidak bisa diabaikan atau dilawan. Pada akhirnya, kebenaran firman Tuhan akan menang atas dosa. Dan sebagai umat Tuhan, kita harus hidup berdasarkan firman itu, bukan mencari ajaran yang hanya menyenangkan telinga kita, tetapi
menyesatkan. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk mengubah. Firman Tuhan tidak hanya berfungsi sebagai alat pengetahuan, tetapi sebagai kekuatan yang mengubah hidup kita. Saudara, ketika kita membaca dan merenungkan firman-Nya, kita sedang diubah menjadi semakin serupa dengan Kristus. Menjadi pelaku firman, seperti ditegaskan dalam Yakobus 1 ayat 22. Kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Firman Tuhan tidak akan berdampak jika hanya didengar, tetapi tidak dilakukan. Ketika kita menerapkan firman dalam hidup kita, kita akan mengalami kuasanya yang seperti api dan palu, yang memurnikan dan membangun kita kembali menjadi umat yang benar di hadapan-Nya. Yeremia 23 ayat 29 mengingatkan kita akan kuasa firman itu. Dan firman Tuhan tidak hanya berbicara, tetapi bertindak. Memurnikan, menghakimi, dan menghancurkan hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran-Nya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.